Halo teman-teman, perkenalkan aku adalah Matthew Abel Nugroho dari Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Pontianak. Nah, aku juga berasal dari jurusan Bisnis Digital. Nah, hari ini aku berkesempatan untuk menjelaskan sebuah materi yang ada dalam satu mata kuliah itu matematika bisnis yang bisa kita lihat dari sini, himpunan. Jadi saya akan menjelaskan konsep dasar himpunan, operasi himpunan, apa-apa saja itu himpunan, lambang-lambang himpunan, dan beberapa soal untuk melatih kita supaya lebih mengenal himpunan dan lebih mengerti soal-soal tentang himpunan. Oke, pertama kita akan belajarkan apa itu himpunan. Secara umumnya, himpunan dapat diartikan sebagai gabungan objek yang memiliki definisi dan dapat dibeda-bedakan. Secara singkatnya, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan atau dikelompokkan. Seperti misalnya himpunan hewan berkaki empat. Ya, seperti kita tahu, anggota himpunan hewan berkaki empat adalah banyak sekali. Semua hewan yang berkaki empat masuk dalam anggota himpunan hewan yang berkaki empat seperti anjing, kucing, sapi, kambing, dan masih banyak lain. Sedangkan himpunan hewan berkaki dua adalah hewan-hewan yang memiliki kaki dua, itu seperti kelinci, ayam, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh-contoh anggota himpunan hewan berkaki dua. Dan masih banyak lagi contoh-contoh himpunan. Itu adalah salah satu contoh himpunan yang saya kasih. Nah, terus apa sih konsep himpunan dalam bisnis itu? Bisa kita lihat sendiri di sini. Konsep himpunan adalah suatu konsep yang paling berdasar tentang ilmu matematika modern yang umumnya pada bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Nah, bisa kita lihat juga dalam bidang ekonomi dan bisnis ini terdapat uh, banyak hal, terutama dalam hal pembentukan model. Kita harus menggunakan himpunan atau sekelompok data untuk observasi dari lapangan. Nah, terus kegunaannya himpunan dalam bisnis ini apa sih? Kan nggak terlalu nyambung. Tapi kalian harus tahu konsep tujuannya adalah untuk mengsurvei, mengobservasi supaya kita tahu data-data yang kita dapatkan untuk seperti produk yang kita hasilkan, kita mengkategorikannya seperti eh, kategori, misalnya kita mempunyai bisnis F&B, kita bisa menghimpunkan kategori seperti eh, makanan yang ayam dan juga makanan eh, bahan dasarnya ikan, dan masih banyak lagi seperti bisa menghimpunkan atau mengkelompokkan eh, investasi, investor, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa lambang himpunan. Di sini ada beberapa lambang himpunan seperti selisih, pelengkap, himpunan universal yang bisa kita katakan himpunan semesta juga, dan masih banyak lagi. Dan ada himpunan kosong juga. Himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, langsung aja kita membahas operasi dalam himpunan. Di sini ada 4 macam operasi himpunan, yaitu ada gabungan atau union, irisan atau intersection, selisih dan difference atau difference, semesta atau complement. Nah, semesta ini juga bisa dikatakan komplement ya. Nah, dari 4 himpunan ini semua memiliki fungsinya masing-masing dan cara kerjanya masing-masing. Nah, kita akan membahas semua cara kerja dan uh, manfaat dari masing-masing. Nah, langsung aja kita mau ke himpunan gabungan atau union. Apa sih himpunan gabungan dan union ini? Nah, himpunan gabungan dan union ini sih bisa kita katakan dari dua himpunan yang berbeda. Bisa kita lihat di sini ada himpunan A dan B menghasilkan himpunan baru yang berisi semua elemen yang terdapat dalam himpunan A dan B. Bisa kita lihat di sini contoh soalnya. Di sini anggota himpunan A ada 1, 2, dan 3, dan anggota himpunan B ada 3, 4, dan 5. Dan kita bisa dilihat di sini juga anggota himpunan A union B adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari soal ini kita bisa mengambil kesimpulan adalah A union B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang terdapat dalam himpunan anggota A dan anggota himpunan B, atau bisa dibilang keduanya digabungkan menjadi satu dan menjadi gabungan. Bisa dibilang kayak gini lah contoh dasarnya. Uh, Himpunan hewan tinggal di darat dan himpunan anggota hewan yang tinggal di laut ada beberapa seperti anjing, kucing, dan lain-lain, dan juga ikan, kepiting, dan lain-lain. Tapi kita sadar ada hewan amfibi yang
termasuk dari itunya, dari seperti kepiting, katak dan lain-lain. Dan tapi karena ini gabungan, semuanya akan masuk. Jadi dari dua anggota ini mempunyai semua anggotanya. Berbeda dengan himpunan selanjutnya, yaitu irisan. Kita akan membahas himpunan irisan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini berbeda banget. Kalau union itu semuanya, kalau irisan tuh yang anggotanya sama saja di dua himpunan tersebut. Nah, bisa dikatakan operasi irisan dari dua himpunan A dan B menghasilkan himpunan baru yang berisi elemen-elemen yang terdapat di kedua himpunan tersebut. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada hewan yang memiliki kemampuan hidup di air dan di darat bersamaan seperti kepiting, katak, kodok, dan lain-lainnya, atau hewan-hewan amfibi itu termasuk dalam himpunan irisan. Seperti yang kita bisa lihat di sini, anggota A adalah 1, 2, dan 3, dan B 3, 4, dan 5. Nah, anggota himpunan A irisan B adalah 3, karena di sini himpunan yang berisi semua elemen yang terdapat dalam A dan B. Jadi yang hanya ada di dalam dua himpunan ini, seperti yang tadi saya bilang, katak dan kepiting dan kodok ini adalah tiga kelompok hewan yang memiliki himpunan bisa hidup di laut dan bisa hidup di darat. Makanya kenapa bisa dimasukkan irisan, karena seperti yang saya bilang, mereka masuk di dua himpunan yang berbeda secara satu. Nah, langsung saja kita bahas selisih atau different. Ini lebih ke selisih dari dua himpunan A atau B, bisa dibilang sama dengan A kurang B atau A garis miring B menghasilkan himpunan baru yang berisi elemen-elemen yang terdapat A tapi tidak ada di B. Nah, seperti yang tadi kita lihat, kalau tadi kan di slide sebelumnya kita sudah bahas tentang irisan yang memiliki anggota hanya yang sama. Di sini adalah anggota A yang tidak dimiliki anggota B. Seperti kita bisa lihat di sini, anggota A memiliki 1, 2, 3, dan B juga masih 3, 4, dan 5. Di sini karena anggota A memiliki 3 dan anggota memiliki 3 juga, jadi 3 itu nggak masuk dalam hitungan anggota selisih atau difference dari A kurang B ini. Kenapa? Karena di sini kurang dan dicari yang tidak ada di anggota B. Ya, jadi bisa dibilang itu adalah 1 dan 2. Nah, langsung aja kita ke operasi himpunan selanjutnya adalah semesta. Nah, semesta ini bisa dibilang hampir mirip lah sama yang union. Nah, himpunan semesta atau U atau S ini adalah himpunan yang penuh dari semua elemen yang sedang dibahas dalam konteks tertentu semesta. Biasanya disimbolkan dengan U. Nah, bisa kita lihat ini U langsung ya, bukan A, U, B atau B, U, A. Yang di sini anggota himpunan semestanya aja, yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Bukan lagi anggota A, U, atau semesta anggota B. Jadi tinggal langsung terus U aja. Nah, anggota A itu ada 3 dan 4, B itu 1, 2, dan 5. Dilambangkan secara A atau B adalah himpunan semua elemen di elemen himpunan semesta yang tidak ada di A. Nah, kita langsung aja ke contoh soal yang sudah saya buat di sini. Nah, di sini ada dua himpunan yang berbeda, yaitu himpunan A dan B, yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk anggota himpunan A, dan anggota himpunan B ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, soalnya adalah hitunglah A union B, terus ada A irisan B, dan juga A selisih B. Nah, kita akan lihat jawabannya. Nah, yang pertama ada A union B, itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, karena memiliki semua anggota yang ada di himpunan tersebut, semua anggotanya dijadikan satu, sedangkan yang kedua adalah 3, 4, dan 5. Kenapa? Seperti yang kita bilang tadi, union itu adalah elemen yang ada di anggota elemen yang ada dua himpunan itu. Yang kita bahas ini adalah himpunan A dan B, dan yang bisa dibilang itu adalah 3, 4, dan 5. Sedangkan irisan A
A selisih B itu 1 dan 2 karena itu yang tidak ada di anggota lain. Sedangkan kalau bisa bilang B selisih A, mungkin jawabannya akan 6 dan 7 karena tidak ada di anggota di A. Nah, itu adalah tadi ada contoh soal yang belum bisa dibilang belum dalam contoh soal cerita ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke contoh soal yang kedua adalah contoh soal cerita. Suatu toko memiliki dua himpunan yang produk, yaitu himpunan A yang berisi produk-produk elektronik dan himpunan B yang berisi tentang produk-produk pakaian. Nah, himpunan A ini terdiri dari TV, laptop, smartphone, sedangkan himpunan B adalah jaket, jeans, dan dress. Bisa dilihat dua himpunan ini sangat jauh berbeda. Yang selalu elektronik, yang satu lagi fashion atau pakaian. Nah, gimana sih cara pekerjaannya? Dan apa sih soal utamanya yang difokuskan di sini? Nah, bisa kita lihat di sini pertama disuruh tentukan himpunan gabungan. Jadi union gabungan dari A dan B dan identifikasi produk yang termasuk dulu ya. Nah, hitunglah himpunan irisan antara A dan B dan tentukan produk termasuk dalam irisan tersebut. Nah, di soal nomor 3, jika toko tersebut ingin mengadakan promosi khususnya untuk produk-produk yang hanya termasuk dalam himpunan A atau B, berapakah banyak produk yang akan ada dalam produk promosi tersebut? Nah, di sini untuk yang A mencari union atau gabungan, yang B irisan, yang 3 adalah selisih. Bisa kita lihat langsung aja. Nah, langsung kita jawab aja ya. Sebentar. Nah, himpunan gabungan himpunan A dan B terdiri dari, jadi himpunan A itu tadi kan kita bisa tahu itu adalah elektronik, dan B itu adalah fashion atau pakaian. Nah, semuanya digabungkan menjadi satu. Nah, ada TV, laptop, smartphone, jaket, jeans, dan dress. Nah, karena semuanya digabungkan menjadi satu kategori atau satu himpunan yang sama, jadi semuanya digabungkan menjadi satu. Nah, yang kedua, himpunan irisan. Seperti yang tadi saya bilang, himpunan irisan itu adalah himpunan yang memiliki anggota yang sama dari A dan B. Nah, di sini tidak memiliki elemen karena tidak ada produk yang termasuk dalam kedua himpunan tersebut. Karena bisa kita lihat ya, keduanya ini berbeda banget, berbeda jauh kan. Elektronik dan juga pakaian, nggak nyambung, jadinya nggak ada anggotanya yang sama gitu. Jadi semuanya tuh berbeda. Nah, sedangkan kalau dari nomor 3 sendiri, produk hanya ada dalam A, karena bisa tadi kita lihat kan selisih itu kan mencari yang berbeda dari dua anggota yang sama. Dari dua himpunan yang berbeda dan dua anggota yang sama. Nah, tapi di sini nggak ada anggota yang sama sekali lagi. Jadi cuma ada TV, laptop, smartphone, dan jika himpunan B kurang A atau selisih A, produk hanya ada dalam B yang terdiri dari jeans, jaket, dan dress. Nah, jika di total produknya yang akan ada dalam promosi adalah 6. Tapi kalau cuma satu kategori doang cuma 3 ya. Nah, itu penjelasan dari soal tadi, soal cerita ini. Ini mungkin soal cerita yang masih gampang, tapi nanti kedepannya masih banyak soal cerita yang akan lebih susah. Dan inilah satu contoh soal cerita himpunan. Terima kasih, inilah akhir penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like untuk menambahkan nilai untuk saya. Dan saya harap penjelasan saya tadi membuat bermanfaat bagi semua yang menonton dan bisa menjadi pembelajaran bagi semua orang yang menonton. Terima kasih yang sudah menonton dan memberikan like. Terima kasih dan bye-bye.